bangun dan terangkat ke surga. Gembalakanlah Kalau itu panda, Bang. Apakah dia masuk neraka? Enggak. Kalau itu Aku panda, tanya, Bang. waktu dia terakhir menemui murid-muridnya kan, terus dia naik terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, apakah engkau mengasihi aku Petrus sampai 3 kali? Ya, Tuhan, aku sangat mengasihimu. Bang, panda tuh kekal itu, Bang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Akhirnya dia naik ke surga. Kalau naik ke neraka, dia turun ke neraka. Dia naik loh, berarti ke surga gitu loh. Surga itu di atas, neraka di bawah, Bang. Panda, Bang, ini Ibrani nih, Bang. Kenapa saya nggak paham, Bang? Nah, kan sudah aku bilang tadi kan. Yesus yang tidak berdosa ini. Yesus sama aja, Bang, ayat ini Yesus yang tidak berdosa. Ia melakukan di kayu salib saat ia menanggung neraka kekal untuk semua umat dosa manusia. Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Bener nggak? Ada tuh ayatnya. Dia turun ke dunia orang mati selama 3 hari di neraka, Bang. Dia bangkit. Mati dia turun ke neraka menebus dosa manusia. Apakah di Al-Quran dikatakan Isa itu masuk neraka? Jawab. Jangan ke Isa dulu, Bang. Enggak, jawab aja. Abang menjelas soalnya. Kita nih bahas Yesus dulu, Bang. Udah, jawab aja. Apakah Isa masuk neraka? Temanya host bikin Kristen. Orang Islam percaya Yesus itu Isa kan? Jawab aja, Bang. Apakah Yesus itu kalau di dalam Isa? Sebentar Bang Rahmat ya. Saya kasih tahu di sini ya. Yesus di dalam Bible itu tidak sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Bagi saya ya, Yesus itu adalah gitu. tokoh fiktif. Iya, bagi saya. Dulu. Ada Yesus yang bilang di dalam Yesus tokoh gitu loh. fiktif. Tolong Islam sinkronkan dulu sama sesamanya ya kan. Soalnya ada Islam yang mengatakan Isa itu Yesus. Jadi gimana ini? Ada, Bang. Yesus bukan Yesus. Isa. Gak ada, Bang. Sudah bilang. Aku itu teman-teman aku orang Muslim juga banyak, Bang. Ada, Bang, Muslim goblok itu. Di tempat aku ya. Di tempat toko aku itu juga banyak. Sejarahnya Nabi Isa itu yang dicuri sama Kristen. Sejarahnya Nabi Isa itu yang dicuri sama Kristen. Sejarahnya Nabi Isa, pahami ini Bang Rahmat. Sejarahnya Nabi Isa alaihissalam yang diambil, yang dicuri sama Kristen. Minta nyolong-nyolong. Duluan mana? Duluan mana coba turunnya? Di Pulau Kau. Duluan mana? Coba turun aja. Apa Bibelmu itu di karangan penulis loh. Bukan dari Yesus. Daripada Yesus, karangan penulis. Adakah di Al-Quran bilang Injil sama Taurat itu di karang-karang? Jangan kan. Abang Sitiler, izin dulu ya. Abang Sitiler, Rahmat Sitiler. Yang kondusif Anda ya. dengar saya ya. Anda dengar saya dulu ya. Pertanyaan saya begini, Abang. Anda tadi katakan duluan mana Al-Quran sama Bible ya. Pertanyaan saya begini, Bang. Atas perintah siapa Markus, Lukas, Paulus dan yang lain itu menulis Bible? Atas perintah siapa? Kalau Anda katakan Bible itu lebih dulu, atas perintah siapa mereka menulis Bible? Tolong dijawab, Bang. Silakan dijawab, Bang. Atas perintah siapakah yang memerintah Markus, Lukas, Yohanes, Paulus dan yang lain sebagainya itu menulis Bible? Silakan dijawab, Bang. Silakan Bang Rahmat, jawab dulu itu. Baru kita lanjut. Anda tadi suaranya tuh ngotot sekali. Duluan mana Al-Quran dan Bible? Duluan mana Al-Quran dan Bible? Oke, saya bertanya sama Abang ya. Atas perintah siapakah Markus, Lukas, Yohanes, Paulus dan konco-konconya itu menulis Bible? Siapa yang memerintah mereka menulis Bible? Silakan dijawab Pak Rahmat. Ya? Ya Bang, silakan menjawab. Otaknya loading, saya terangkan dulu ya, sedikit-sedikit ya yang saya tahu lah. Sholat itu dilakukan oleh orang Islam, orang Muslim, Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat, itu sholat. Perintah sholat itu sudah ada ketika Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina. Ini kalau kita berbicara tentang Musa alaihissalam ya, Musa ya, dalam Toha 14 itu, dalam Al-Quran itu ada diabadikan perintah sholat.
Aku ni Allah, ya Musa, laksanakan solat untuk mengingat aku. Itu perintah solat. Jadi kalau Anda mengatakan Islam itu baru datang, itu agama, Bang. Kalau tauhid sudah ada semenjak dari Adam lagi. Solat, orang Islam yang solat. Siapa yang solat? Apakah orang Kristen, Buddha, Hindu yang solat? Jadi di mana data Anda kalau mengatakan Islam itu lambat datang, Bang? Dan tunjukkan apa yang Abang Mai tadi sampaikan ini. Jawab, siapa yang memerintahkan Bible Anda tuh ditulis? Tahun berapa itu maksudnya? Silakan jawab. Tunjukkan dalilnya kalau sholat itu harus 5 waktu dalam Al-Quran dan bacaannya. Tunjukkan aja kalau kamu Sholat tetap sholat. Jangan pertikaikan dulu berapa waktunya sholat Islam. Sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana jawabanmu tadi yang Bang Mai tanyakan. Keluarnya Bible 1965 dan keluarnya Al-Quran lebih dari 20 tahun dari situ. Sebelum Abraham udah ada sholat. Abang Rahmat, Anda tuh udah tadi congormu aja yang lebih besar. Pertanyaan saya saja Anda belum menjawab. Aku bilang Congormu itu yang besar. enggak bener enggak, aku bilang ditulis enggak itu dalam Al-Quran 5 kali sehari. Pertanyaan saya apa, Bang Rahmat? Bacaannya. Pertanyaan saya apa sama Anda? Aku baca itu disuruh Roh Kudus. Aku udah bilang apa? Tadi disuruh Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa disuruh Roh Kudus, digapi Roh Kudus untuk menuliskan. Roh Kudus siapa? Oke, Anda bilang mereka disuruh Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus itu? Siapa nama Roh Kudus? Datanya, Bro. Datanya mana, Bro? Siapa nama Datanya Roh mana? Kudus? Siapa namanya Roh Kudus? Itu ada, cuma aku lupa ayatnya di mana itu. Siapa nama Datanya dari mana? Roh Kudus itu siapa? Siapa namanya Roh Kudus itu? Siapa? Roh Kudus itu roh penghibur, Bang Ros. Enggak ada namanya yaitu roh penghibur. Tidak ada namanya. Memang kamu tahu Jangan modal congor ya, Bang ya. Bang, tunjukkan jangan modal, jangan congor sedangkan hanya kosong. otakmu Ditanya otakmu siapa bodoh. Tunjukkan siapa kalau nama selain Roh Kudus apa namanya? Siapa? Coba tunjukkan. siapa nama Roh Kudus menurut Selain nama dari Roh Anda Kudus. kan Anda yang di Putra dan Roh Kudus. Kalau ada selain nama Roh Kudus tunjukkan kalau ada Saya yang selain nama mempercayai Roh itu. Kudus. Jangan bertongor aja kau. Lah, Anda yang mengimani, Anda yang mempercayai. Nanti kalau saya Anda yang hina, Nabi anjing babi Muhammad kau turun. nikahin bocah kok. Tidak ada punya Kok mau- otak. Kamu mau diminta resiko kalau ini? ini sudah nih. bagus ini. Ini sudah Nabi hotel mu aja ini. kecilan, bro. Ini sudah di hotel ke PP semenjak hujan. Di Ini sudah mana? hotel. Di mana? Selain nama Roh Keluaran Kudus berapa? Selain nama Roh Kudus ada Siapa Baca nama Roh itu. Kudus? Berapa Siapa kamu nama Roh mau? Kudus dalam Tadi Anda katakan bahwa mereka menulis Bible itu dalam ilham Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus dalam Siapa nama Roh Kudus dalam Tunjukin Bible? kalau memang ada. Siapa? Tunjukin Kanairo, suruh Anda baca yang ini coba Kanairo. Anda yang jinjing, tunjukin jinjing. Terutama masuk surga adalah mamamu yang pesudah maka kau paham kau? Bi, sudah, jangan hujat, jangan. Coba kalau Kita bisa pakai itu bahasa Yunani Kita itu pakai bisa logam. jangan Ya. itu. Dia memaki saya anjing maki Bali. Udah ada bahasa Tahun itu. berapa? Bible-nya itu dikarang tahun berapa? Mendingan di aja dari Kan hujat. Mendingan Kalau Memang begitu. Kalau memang kali kita mula sudah diagan. kalau sudah tidak bisa menjawab, begitu, ditanya siapa nama Roh Kudus, suruh kami yang menjawab, Anda yang menyembah, Anda katakan Bapa, Putra dan Roh itu. Makanya saya tanya siapa nama Roh Kudus itu yang menyuruh mereka menulis Bible. Anda tidak bisa menjawab. Langsung Anda menghujat saya, memaki saya anjing. Ingat,
Dalam Biblemu itu terutama masuk surga adalah perempuan pesundal dan pemungut cukai. Paham kau ya Rahmat ya? Makanya lahirlah
Tanjung sekarang sudah ada lagi di Padang ya? Belum, masih di Bali. Masih di Bali? Oh, kerja apa? Iya, Kerja di Bali sekarang ya? iya. Nah, tentu pekerjaan saya, kadang di Bali, kadang Kalimantan. Oh, jadi pulang pergi ya? Saya baru denger ini di Kalimantan ini. Emang udah pernah ke Kalimantan? Sudah pernah, Belum pernah? sudah. Kemarin tadi ini kan emang lewat Kalimantan dulu. Kemarin di Sulawesi, langsung ke Padang. Istilahnya nggak tepat ya berarti ya. Mbak Nita di Namanya nenek situ putus jam ya. berapa Mbak Nita? Sekarang Di sini jam 1:30 kurang 5 menit. Hah? 1:30 siang baru selesai azan duhur ini. Aku di sini udah jam 4 lebih 4:30. Gak istirahat aku nanti ya. Iya, nanti ini pengajiannya ini setelah Creator Live atau jamnya sama seperti bingung saya. Kenapa kan biasanya kan kalau dulu itu biasanya kan itu bareng ke 9 semua. Kenapa kau satu pindah gitu? Iya, maksudnya sekarang itu supaya nggak bertabrakan dengan keluarga Umi, supaya nggak bertabrakan dengan keluarga Umi. Jadi kita tuh diharapkan semua bisa hadir di kajian. Gitu. Ya kan itunya beda lagi tuh. Makanya Kan dikasih. kalau Nodin di tempat aku ya nanti kan ya Karoni atau Hasan di tempat di Aumi gitu. Biasanya gitu. Nggak nalak lagi. Iya sih. Anak itu di sini juga nggak terlalu malam gitu maksudnya. Iya, tapi di sini kalau saya mana aja sih, soalnya di sini pas jam 10 di sana. Iya, kalau di situ kan masih santai. Soalnya kan di situ kalau di sini kalau di tempat aku tuh jam 4, di situ masih jam 12. Masih siang. Aku di tengah malam Jam 10 udah. berarti jam 1. Kan di Jam sini 1 di sini duluan. nanti. Bang Rinsil, perasaan dari naik Komal tadi sampai sekarang nggak ada suaranya loh. Dia lagi di tetangga sebelah itu serintil itu. Iya. Iya kak, di Komal siapa tuh? Berarti Yang akunnya Kujang? 2 ya. Berarti. Tidur kayaknya itu di Kang Kucang udah nggak tuh tidur di atas. Mbak Rati, Ya. Mbak Rati sebentar malam ini ya 2 Komal ya jadi promosi ya keluarga Umi sama Creator Live. Nanti saya mau perbaiki dulu channel saya di YouTube. Nanti saya mau coba juga lah jadi ini apa namanya, promosi juga. Ya. Kasihan Rati sendiri aja itu. Nggak apa-apa, aku sendiri nggak apa-apa. Kan itu aku ada nanti aku HP satunya lah. Kalau nggak nanti aku pakai laptop aja gitu. Ya Rabbi, pilihmu sekarang baik. Lagian kan aku kalau sudah tak nyalain itu tak pergi kemana-mana pakai itu, pakai apa namanya, pakai headset kan aku pergi kemana-mana itu. Kadang-kadang itu HP-nya ditinggal, aku pergi ke lobby pakainya
pakai headset. Iya. Aku kalau pakai headset Bluetooth tuh enaknya begitu. HP-nya ditaruh di meja. Laptop taruh di meja, terus kupingnya digabungin begitu. Tinggal kemana-mana. Aku juga pakai headset Bluetooth. Gimana? Makanya kalau kita perangkat satu ya nyambung satu itu kita aja. nyelennya itu bukan pakai tangan, kita nyelen pakai Bluetooth, diselen sendiri gitu. Berisik ya silennya gitu, langsung betul. dipakai Bluetooth tuh nyelen. Makanya dia bilang nih kadang-kadang aku dibilang apa gitu. Yang sering itu si Cindy moncong. Jadwalku jam berapa, Bi? Ada itu yang Umi. Lihat situ Mi, ada di kiri. Kata Anjung, kenapa kau turun ke Tanjung? Kenapa kok sepi ya? Apa itu satunya? Kalau Oten di room mereka tuh ramai. Sebab mereka tuh membuat hujat-hujatan, mereka suka. Coba kalau kita seperti room Belanda, tapi Belanda agak kurang-kurang lah. Coba kalau kita membuat penghujatan, olok-olok juga kan, mesti ramai itu. Jadi tujuan mereka membuka Komal itu memang hanya untuk memperolok-olok. Segala mereka tidak percaya dengan Islam, Al-Quran atau hadis, mereka memperolok-olok. Jadi kalau bagi saya lah kan, ada juga sebahagian sahabat-sahabat kita orang Islam ini melarang untuk naik di Komal orang-orang Oten ini. Tapi kalau bagi saya lah kan, ketika Islam dihujat, setiap orang yang beragama Islam wajib membela Islam. Tidak kira dia di mana, tempatnya di mana. Ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif, apakah orang Taif menerima baginda? Malah menghujani dengan batu. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini Oten, tempatnya ini, kita naik saja membela, tapi jangan kita lama. Naik, perbetulkan, jawab sesuai dengan dalil. Kalau mereka ngeyel, kita balas juga pakai ngeyel. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhanmu hebat kali ya, boleh jadi cacing. Saya pijak Tuhanmu jadi cacing. Biar mereka terasa. Mereka tertawa sebenarnya, tapi mereka sebenarnya sakit hati. Sebab mereka sendiri yang merendahkan Tuhan mereka boleh menjadi makhluk. Tuhanmu bisa jadi cacing ya, saya pijak Tuhan kau mampus. Apa? Baru kita turun. Ataupun mereka sendiri yang menurunkan kita begitu. Kenapa turunkan saya? Naik lagi saya kata, Tuhanmu jadi monyet, Tuhanmu jadi ini. Dia turunkan lagi saya naik lagi. Kalah sudah mereka di situ. Tapi kalau kita mau naik secara berdakwah dengan lembut dengan ini, memang dia olok-olok lah kita kan. Jadi naik satu kali poinnya, jawab dulu baru kita lawan mereka dengan ngiyel, dengan hujatan juga. Begitu kalau cara saya itu. Mereka tidak berani naikkan saya tuh. Memang to the point terus. Tuhanmu jadi cacing, saya pijak, mati cacing. Bahkan saya katakan kalau Tuhanmu boleh menjadi apa saja. Apakah Tuhanmu boleh menjadi iblis? Iya, ada kata. Bateri saya nak habis ni ya. Bateri nak habis. Bang Hanif mau ke mana Bang Hanif? Mana? Hotel biasa lah. Ini Bang Hanif dulu ni. Awal-awal muncul di TikTok masih di room penghujat itu rom Indomie itu. Sajin dulu Bang Hanif.
Cuma sekarang sudah pensiun lah, dah tak macam dulu lah Bang Hanif ini. Kalau dulu orang Islam pun dia bantai. Sepertinya kita tegaskan. Saya kalau diromotin itu ndak ada mau naikkan saya itu, sebab saya terus tembak kalau dia Cik orang. emang belum tahu kalau Bom pernah aku kerjain berapa kali dia jadi papi ngepet. Iya, kalau bom pula itu Bang siapa namanya? Dia puji-puji dia tuh bom. Pak Bom ini baik, ini. Saya kagum dengan Pak Bom. Saya baru melihat manusia seperti Pak Bom ini. Namanya juga Bom.